Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Diva Anjani, Valia Rizky, Arafi Aditya, Nabila Rabbani, dan saya sendiri, Maliza Elvanata, yang berjudul Behaviorisme. Jenis teori komunikasi yang satu ini mungkin sangat sering Anda dengar. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson 1878 sampai 1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam teori behaviorisme ingin menganalisa hanya perilaku yang nampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersakan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Dalam arti teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Dari hal ini timbullah konsep manusia mesin, Homo mechanicus. Ciri-ciri teori behaviorisme: mengutamakan unsur dan bagian kecil bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut SR. Psikologis artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip-prinsip teori behaviorisme. 1. Objek psikologi adalah tingkah laku. 2. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. 3. Mementingkan pembentukan kebiasaan. Pendapat para ahli. Asumsi bahwa pengalaman adalah paling berpengaruh dalam pembentukan perilaku, menyiaratkan betapa plastisnya manusia. Ia mudah dibentuk menjadi apapun dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Edward Littordick Dike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori belajar ini disebut teori connectionism. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis, bila knop di dalam sangkar disentuh, percobaan tersebut menghasilkan teori trial dan error. Ciri-ciri belajar dengan trial dan error yaitu adanya aktivitas, ada beberapa respon terhadap berbagai situasi, ada eliminasi terhadap berbagai respon yang salah,
ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan, Thorndike menemukan hukum-hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aristoteles berpendapat bahwa pada waktu lahir jiwa manusia tidak memiliki apa-apa, seperti sebuah meja lilin yang siap dilukis oleh pengalaman. John Locke, pada waktu lahir manusia tidak mempunyai warna mental. Warna ini didapat dari pengalaman. Pengalaman adalah satu-satunya jalan ke pemilikan pengetahuan. Ide dan pengetahuan adalah produk dari pengalaman. Secara psikologis, seluruh perilaku manusia, kepribadian, dan temperamen ditentukan oleh pengalaman indrawi atau sensory experience, pikiran dan perasaan disebabkan oleh perilaku masa lalu. Slide selanjutnya, Arafi. Nah, ini hukum-hukum yang ditemukan oleh Thorndike. Yang pertama ada hukum kesiapan atau law of readiness. Jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua, hukum akibat, yaitu hubungan stimulus dan respon cenderung diperkuat bila akibat menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Yang ketiga, ada hukum latihan, yaitu semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dipa. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah behaviorisme memang agak sukar menjelaskan motivasi. Motivasi terjadi dalam diri individu, sedang kaum behavioris hanya melihat pada peristiwa-peristiwa eksternal. Perasaan dan pikiran orang tidak menarik mereka. Behaviorisme muncul sebagai reaksi pada psikolog mentalistik. Jadi kesimpulan yang bisa kami berikan adalah cara kita berperilaku itu bukan hanya dilihat secara langsung, tetapi bisa juga dari cara kita berkomunikasi melalui digital atau sosial media. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.